Oke, kita masuk ke bagian kedua daripada stoikiometri atau hitungan kimia. Di sini saya tetap mencantumkan daripada rumus yang diperlukan. Siapa tahu kalau masih belum ingat. Kita masuk ke contoh langsung ya. Pada saat kita punya satu persamaan reaksi kimia yang dia bukan dalam bentuk gas, maka kita tidak bisa menggunakan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac simpelnya adalah kita menggunakan perbandingan koefisien untuk mencari volume yang ditanyakan. Nah, karena di sini fasenya itu dalam bentuk campuran, dia di sini itu ada aki itu adalah larutan, terus kemudian dia ada solid, terus kemudian dia di sini ada aki lagi, maka kita hanya bisa menggunakan perbandingan mol yang dia itu disebandingkan dengan koefisien. Tapi terlebih dahulu, untuk setiap pekerjaan kita harus menyetarakan koefisien reaksinya. Jadi kita tuliskan dulu persamaan reaksinya CaOH 2 kali Aki ditambah dengan natrium karbonat Na2CO3 Aki. Hasilnya adalah kalsium karbonat CaCO3 solid ditambah dengan natrium hidroksida Aki. Nah, di sini kita setarain. Dah setara. Tujuannya mencari massa kalsium hidroksida yang direaksikan. Kalsium hidroksida, jadi dia nanya ini berapa gram. Dengan 10,6 natrium karbonat. Di sini diketahui 10,6 natrium karbonat. 10,6 gram. Jadi kita nulisnya cari mol daripada Na2CO3, kita bisa tuliskan di bawahnya. Molnya berarti adalah 10,6 dibagi sama Mr daripada natrium karbonat. Natrium Na2CO3. Cari sendiri ya. Caranya kan udah tahu kan. Natrium karbonat. Hasilnya adalah 106. Berarti 10,6 dibagi sama 106, hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, molnya ini dibandingin. Koefisien 1, 0,6. Koefisien 1 lagi, berapa? Ya berarti hasilnya adalah, kita bisa tuliskan mol daripada kalsium hidroksida, CaOH 2 kali. Kalau misalkan kita tulis perbandingannya, 1 dibagi, 1 ini punya dia, koefisiennya. Dibagi sama 1 ini adalah punya koefisiennya dia, dikali sama 0,1 mol. Hasilnya adalah 0,1 mol juga, karena tujuannya adalah mencari massa, berarti adalah mol dikali sama Mr daripada CaOH 2 kali. Karena kita mau mencari massa CaOH 2 kali. Berarti 0,1 mol dikali dengan punya CaOH 2 kali. Mr dari CaOH 2 kali adalah 74, berarti hasilnya adalah 7,4 gram. Yang kedua, pada penguraian asam nitrat, dihasilkan oksigen sebanyak sekian gram dengan reaksi seperti ini. Jadi langkah pertama yang kita harus selesaiin adalah kita harus bikin penyetaraan daripada reaksi tersebut. Jadi supaya nggak lupa untuk segera diselesain. Jadi bikin persamaan reaksinya HNO3. Hasilnya adalah NO2 dalam bentuk gas. Saya nggak tulis fasenya. Ditambah sama H2O. Disetarain dulu. Saya kasih ini koefisiennya 1. Jadi H-nya dikali sama setengah. Terus kemudian N-nya jumlahnya 1. Terus kemudian O-nya jumlah di kiri ada 3. Jumlah di kanan ada kiri ada 3, sebelah kanan ada 2,5, berarti kurang setengah. Kurang setengah berarti ini kali 1/4. Coba cek.
Saya kaliin dulu sama 4, berarti di sini ada 4 HNO3, hasilnya adalah 4 NO2, ditambah sama 1 O2, hasilnya ditambah dengan 2 H2O. Cek kiri dan kanan, hidrogennya di sebelah kiri ada 4, hidrogennya di sebelah kanan ada 4, nitrogennya di sebelah kiri ada 4, oksigennya ada 12, di sebelah kanan ada 8 ditambah sama 2, 10, 10 tambah 2, 12. Udah cocok. Terus kemudian kita pada penguraian asam nitrat dihasilkan O2 sebanyak 9,6 gram. Berarti di sini diketahui 9,6 gram. Tujuannya massa asam nitrat yang diuraikan, mau nyari tahu ini berapa gram. Terus kemudian dia juga mau nyari tahu berapakah volume gas NO2 dalam keadaan standar. Dalam berapa liter dalam kondisi STP. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mencari molnya untuk oksigen. Berarti caranya adalah 9,6 gram dibagi sama MR-nya daripada oksigen. Oksigen MR-nya adalah, kalau misalkan kita tulis, oksigen itu 8, nomor masanya adalah 16. Jadi jumlah totalnya adalah 32. 9,6 dibagi sama 32. Jadi kita bisa mendapatkan molnya. Jumlahnya adalah 0,3 mol. Jadi kalau misalkan kita mau mencari mol daripada HNO3, caranya adalah tinggal pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanyakan ditaruh di atas. Ini adalah koefisien daripada punya HNO3. Terus kemudian ini adalah koefisien daripada punya oksigen. Koefisien yang diketahui dikali sama 0,3. Berarti dapatnya adalah 1,2 mol. Sehingga kalau kita mau mencari massa daripada HNO3, itu sama dengan mol. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita mau mencari massa dan MR. Berarti massa sama dengan mol dikali sama MR. Mol dikali dengan MR daripada HNO3. Molnya 1,2, MR daripada HNO3. H itu 1, N itu 14, O itu 16 dikali sama 3. Jadi kita bisa mencari masanya adalah 75,6 gram. Terus kemudian kerjaan yang berikutnya, kita mencari tahu volume NO2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Jadi kita harus nyari tahu dulu mol daripada NO2. Saya nulis pakai pen yang berbeda. Mol daripada NO2. Jadi saya cari di sini aja. Karena saya butuh ruang dekat dengan koefisien. Mol daripada NO2 berarti sama dengan 4 dibagi sama 4. 4-nya ini adalah punya si NO2. 4-nya ini adalah punya daripada HNO3. Ini punya HNO3 dikali sama, bukan punya HNO3. 4 dibagi sama oksigen. Karena informasi yang diketahui itu adalah punya oksigen. Jadi di sini ini seharusnya adalah 1. 4-nya itu punya NO2, 1-nya itu adalah punya oksigen. Karena saya mau bandingin sama oksigen. Dikali sama molnya oksigen. Sama dengan 4/1 dikali sama molnya oksigen 0,3. Berarti dapatnya 1,2 mol. Sekarang kita mau mencari volume dalam keadaan standar. Berarti kita mau mencari hubungan antara mol sama volume dalam keadaan standar. Berarti volume sama dengan mol dikali sama 22,4 liter. Tinggal dihitung. Volume daripada NO2 sama dengan mol dikali sama 22,4. Berarti sama dengan 1,2 dikali 22,4. Berarti hasilnya adalah 26,88. 26,88 liter.
Yang A dan B udah selesai. Soal yang berikutnya agak berbeda karena di sini adalah reaksi pembatas. Jadi di sini saya kasih ide untuk reaksi pembatas. Saya insertin slide. Saya pakai buat tulis. Mungkin sebelumnya saya sudah kasih contoh ini. Kenapa? Saya ambil contoh paling favorit, yaitu adalah karena gampang dibayangkan oleh banyak orang. Misalnya ada seseorang ibu yang dia itu sangat menyukai membuat kue, di mana satu resep kue itu membutuhkan 1,5 kilogram tepung dan 6 butir telur. Dia berencana untuk masak kue sebanyak-banyaknya yang dia bisa dengan memanfaatkan stok yang ada di rumahnya dia. Dia nggak rencana untuk pergi keluar untuk berbelanja. Jadi dia hanya ngelihat stoknya ada apa sih. Nah, katanya di rumahnya dia itu ada stok 6 kilogram tepung dan 12 butir telur. Berarti bisa bikin berapa resep? Coba ditebak. 2 atau 4? Karena kalau misalkan kita lihat daripada faktor pengalinya dia, dari sudut pandang tepung, seharusnya si ibu itu dia bisa bikin 4 resep. Karena cukup 1,5 kali 4 kan 6 kilo. Jadi 6 kilo bisa dipakai buat bikin satu resep. Kalau kita mau bikin resep kue, sama kita mau masak, nggak sama. Kalau kita mau masak, katakanlah kita mau masak masakan capcay. Dia butuh tahu Jepang, atau mungkin butuh daging-dagingan. Dagingnya kurang dikit nggak apa-apa, dagingnya lebih dikit nggak apa-apa. Tahu Jepangnya kurang dikit atau lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bikin kue nggak bisa. Kalau bikin kue lebih dikit, rusak itu kuenya. Jadi kita tinggal tergantung mau pakai resepnya siapa. Kalau resepnya bilang satu resepnya 2 kilo, ya berarti 2 kilo pas. Gulanya misalkan 5 ons, dia ya harus 5 ons. Nggak bisa dikurangi, atau mungkin kalau gula manisnya bisa dikurangi dikit atau lebih dikit, tapi kalau tepung nggak bisa. Jadi dia rusak pasti. Kalau misalkan kita mau bikin telurnya dari sudut pandang telur, di sini faktor pengalinya adalah 2. Berarti kue yang bisa dibikin itu hanya 2 resep. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan dia mau bikin 4 resep, telurnya siapa yang mau nambahin? Telurnya kan kurang. Sementara si ibu itu kan nggak mau rencana belanja keluar rumah. Kalau dia harus belanja ya berarti kalau dia mau bikin sebanyak-banyaknya ya berarti tepungnya bisa beli juga dong. Berarti jumlah resepnya yang bisa dibikin itu cuma 2 resep dengan penggunaan tepung sebanyak 3 kilogram. Terus kemudian telurnya kepake 6. Kepake 12. Kepake semuanya. Jadi telurnya habis. Telurnya itu habis. Di dalam kimia, telur ini itu adalah namanya itu reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaktan yang dia itu jumlahnya terbatas sehingga dia membatasi jumlah produk yang bisa dihasilkan. Itu reaksi pembatas. Telurnya habis berarti dalam hal ini tepungnya sisa. Tepungnya sisa berapa? Nah, awalnya berapa? 6 kilo. Kepakainya berapa? 3 kilo. Berarti sisa tepungnya 3 kilo. Nah, ini namanya reaktan yang bersisa. Jadi, menganalogikan itu, kita bisa mengerjakan yang ini. Pertama, disetarain dulu ya. Jadi, kalau misalkan dia itu ada 2 atau lebih konsentrasi atau mol yang dia itu diketahui di reaktan. Ingat ya, reaktan yang sebelah kiri ya, produk yang sebelah kanan. Kalau ada 2 atau lebih yang di sebelah kiri itu tahu molnya atau bisa dicari molnya, maka itu kita ngerjainnya harus pakai reaksi pembatas. Jadi setarain dulu ya, diketahui SO2 dalam bentuk gas. Terus kemudian ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas. Ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid. Menghasilkan H2SO4 dalam bentuk liquid. Penyetaraan
Berarti harus dikali 2, jadi saya kaliin 2 langsung, 2SO2 ditambah sama 1O2, saya tuliskan dulu supaya nanti bisa diperbandingkan sama molnya, 2H2O, 2, 1, 2, 2, 2H2SO4, liquid. Oke. SO2-nya diketahui 3 mol. O2-nya diketahui 1 mol. Nah, di sini kita tulis mula-mula, singkatannya M. Saya tulis di sini ya. M itu singkatan untuk mula-mula. Terus kemudian ada R. R itu adalah bereaksi. Ini di sini mula-mula nggak ada ya. R itu singkatan daripada reaksi. Bisa juga diganti dengan B. B itu untuk kata-kata singkatan dari bereaksi. S itu nanti untuk sisa. S itu untuk sisa. Nah, untuk yang di sebelah kiri, ini nanti dia makin lama makin berkurang. Artinya ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Sementara di sebelah kanan itu dia bertambah. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi, kita cari yang namanya itu reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya itu cari faktor pengalinya. Dari koefisien 2 mau ke koefisien 3, berarti kan ini dikali sama 1,5 kan ya? Dari koefisien 1 mau ke 1, berarti kan ini dikali sama 1. Nah, kalau dia seperti itu, 1 adalah reaksi pembatas. Jadi dalam hal ini, oksigen adalah reaksi pembatas. Karena oksigen adalah reaksi pembatas, maka sisanya itu 0. Reaksi pembatasnya ini akan ngefek ke sisa. Karena oksigen sisanya 0, berarti bereaksinya itu sebanyak 1 mol. Jadi ini itu adalah patokannya. Apa yang tertulis di bereaksi, kita boleh membandingkan sama koefisien-koefisien ini. Koefisien ini. Jadi koefisien 1 nilainya 1. Koefisien 2 berapa? Ya pakai perbandingan. 2 itu dari koefisien yang ditanyakan dibagi koefisiennya punya O2 dikali sama 1 mol. Berarti hasilnya adalah 2 mol. Sehingga kita tahu sisanya 3 mol dikurangi 2 mol berarti 1 mol. Terus kemudian di sini kita nggak tahu mula-mulanya, tapi kita bisa tulis reaksinya sama kayak ini dong. SO2-nya kan koefisiennya 2 mol. Ini koefisien 2 berarti juga 2 mol dong. Ini koefisien 2 juga 2 mol. Yang H2O yang di sini nggak usah ditulis, yang di sini juga nggak usah ditulis. Sementara H2SO4 dari 0 ditambah 2 berarti hasilnya 2 mol. Nah, baru kita menjawab pertanyaan. Zat manakah yang merupakan reaksi pembatas? Yang A, berarti sudah ketahuan kan, oksigen. Karena faktor pengalinya terkecil. Yang B, zat manakah yang bersisa? Sisanya berarti dalam hal ini adalah SO2. Karena dia di situ kan mula-mulanya ada, tetapi kepakainya kan nggak sebanyak yang dia punya. Sisa SO2-nya itu sebanyak 1 mol. Kalau dia diminta untuk mencari masanya, berarti massa sama dengan mol dikali sama MR. MR daripada SO2. Molnya 1, SO2 itu 64, berarti hasilnya adalah 64 gram. Yang C, massa H2SO4 yang terbentuk. Molnya kan sudah ketahuan 2 mol. Berarti massa daripada H2SO4 sama dengan mol dikali sama MR daripada H2SO4. Molnya itu adalah 2, MR-nya itu 98. Berarti hasilnya adalah 196 gram. Beralih ke contoh berikutnya. Kalau yang tadi kan dia kan diketahui dalam bentuk mol. Nah, sekarang kita ada 2 reaksi yang dia membutuhkan matematika. Jadi saya bikin dulu reaksinya. Reaksinya adalah Mg. Oh, koefisiennya udah disetarain, enak. Mg menghasilkan asam klorida, magnesium. Di situ diketahui solid ditambah sama HCl-nya koefisiennya udah dikasih. Ya ini rezeki.
ditambah sama MgCl2-nya, koefisiennya saya tulis dulu, Aq ditambah dengan H2 dalam bentuk gas. Cek koefisien dong. Koefisien magnesium cocok, klorin cocok, hidrogen cocok. Terus kemudian saya tulisin yang satunya, yaitu adalah aluminium solid ditambah sama 6HCl dalam bentuk Aq menghasilkan 2AlCl3Aq ditambah sama gas hidrogen. Oke. Informasinya dia diketahui paduan logam magnesium ini sama ini itu sebanyak 5,7 gram, 5,7 gram. Terus kemudian dia ngomong hidrogennya 6,16. Ini adalah 6,16 liter dalam kondisi STP. Ya kita cari tahu molnya dulu. Berarti molnya sama dengan 6,16 dibagi sama 22,4. Berapa hasilnya? 6,16 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 0,275. Mol sama dengan 0,275. Nah, di sini kita bikin permisalan. Permisalan untuk magnesium, bikin misal, tulis. Misal, magnesiumnya itu sebanyak X gram. Berarti kalau kita mau nyari tahu molnya, sama dengan X dibagi sama AR-nya magnesium. Magnesium itu 24, berarti X dibagi sama 24 mol. Karena magnesiumnya itu sebanyak X, berarti aluminiumnya kita bisa cari dong. Kan totalnya mereka berdua kan 5,7. Berarti 5,7 dikurangi X. Kalau kita mau mencari molnya daripada aluminium, berarti 5,7 dibagi sama AR. AR-nya aluminium itu 27. Berarti ini mol. Hah? Nah, sekarang saya tuliskan persamaannya. Di sini koefisiennya udah setara. Ya kan, aluminiumnya yang bawah udah cocok, klorinnya udah cocok, hidrogennya cocok. Molnya saya tulisin di bawahnya. Magnesium itu diketahui kita sudah bikin permisalan X per 24 mol. Nah, dari sini kita cari tahu mol daripada hidrogen. Sampai ke sono. Ini koefisien 1, ini koefisien 1. Berarti ini adalah X per 24 mol. Ya. Aluminiumnya 5,7 dikurangi sama X dibagi sama 27. Ini mol. Cari punya tetangga. Berarti adalah 3 per 2. 3 itu punya H2. 2 itu adalah punya aluminium dikali sama mol. 5,7 dikurangi sama X dibagi sama 27. Nah ini kalau kita tambah, hasilnya adalah itu. Jadi kalau kita nulisin persamaannya, persamaan berarti adalah X dibagi 24 ditambah dengan 3 per 2 dikali sama 5,7 minus X dibagi sama 27, nilainya sama dengan 0,275. 275. Selesaiin sendiri ya. X-nya itu nanti hasilnya berapa? Itu dia nggak boleh lebih dari 5,74. Dan X-nya kalau dia minus itu juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi tinggal dicari ya. Nanti kalau X-nya sudah ketemu, kita bisa nyari magnesiumnya berapa gram, terus kemudian aluminiumnya berapa gram. Itu adalah hitungan yang kedua.